Cik. Shalom semuanya, selamat sore. Coba dong kita mau tos kanan kiri dulu. Katakan, kamu keren banget sih, asik. Keren banget sih. Oke. Teman-teman, senang sekali kita bisa berkumpul lagi di sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin untuk akhir hari ini cuaca sedang tidak baik-baik saja, banyak yang sakit. Nah, teman-teman bisa jaga kesehatan kalian. Mungkin yang pengen lebih sehat lagi, kalian bisa minum vitamin. Yang merasa bahwa minggu-minggu ini aduh capek banget sih, nah kalian bisa istirahat yang cukup. Buat teman-teman yang butuh teman curhat, nah bisa hubungi kakak-kakak pembina kalian. Ada Kak Melvin, Cisonya, Kak Jene, dan lain-lain. Oke teman-teman, izinkan aku membawakan satu ayat, yaitu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk memuji Engkau bersama-sama. Berkati juga untuk anak teens yang belum bisa berhalangan hadir pada sore hari ini, entah karena sakit atau ada urusan. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan di tempat ini. Come on. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama buat Tuhan. Lebih lagi soraknya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Sama-sama kita mau katakan bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi sama-sama katakan, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berajang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pararapapa, pararapapara, pararapapara. Lebih lagi katakan pararapapa, pararapapara, pararapapara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan kita. Dia Allah yang ajaib. Amin. Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Sebab hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang perkasa di tempat ini, Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan. Rencana-Mu, Tuhan, Dialah Raja, Kau Raja atasku. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Lebih lagi kita mau katakan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Amin, Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Rencana-Mu, Tuhan,
bertepuk tangan di atas kepala semua. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia ajaib. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak kuasa memerintah selamanya. Serukan namanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih keras lagi, sama-sama serukan, Raja mulia. Kasih sore-sore yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saat ini kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Beri sangga. Kami percaya Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. We worship you, Yesus. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami agungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak menerima segala pujian Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa Tuhan, kami datang. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
semua untuk bangkit berdiri. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Ini siapa iman percaya kami Tuhan, bahwa yang Kaulah yang kami andalkan di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Hanya Kaulah Allah yang kami percaya Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tibalah saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai setiap lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Pakai setiap telinga kami untuk mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Cek, shalom. Minta tolong bagian belakang untuk dikecilin suaranya. Ya boleh digedein deng. Coba kasih tos kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Kegedean kayaknya bro. Thank you multimedia. Hari ini guys kita akan belajar mengenai yang Kak Andrew sudah siapkan mengenai sikap pantang menyerah. Di bulan ini gereja kita memberikan judul, terutama di minggu ini guys, gereja kita memberikan judul di gereja ini yaitu sikap pantang menyerah. Sebelum itu kita buka dulu di dalam Alkitab. Nah, sebelum itu ada data orang menyerah dengan hidup. Nah, jadi Ko Andrew mau sampaikan, jadi ketika ada beberapa anak muda, ini Ko Andrew ambil di data ini di WHO, nanti teman-teman boleh buka di internet. Data ini di Indonesia, WHO memperkirakan angka bunuh diri pada tertentu. Jadi kalau dikalkulasi di Indonesia itu bersekitar 2,4%. Kalau dirata-ratakan di Indonesia itu sekitar 100.000 orang
membunuh dirinya. Tapi kalau kita dilihat di dunia, teman-teman, WHO menyebutkan angka kalau dikalkulasikan itu 720.000 jiwa yang meninggal karena bunuh dirinya. Nah, ini Ko Andrew ambil 5 tahun belakangan ini. Ini merupakan nilai yang sangat tinggi, guys. Jadi sebagai anak muda ini merupakan kesedihan. Karena apa? Bunuh diri itu adalah bukan solusinya di tengah kehidupan kita. Tapi kita mau belajar hari ini, ada ayatnya. Next. Nah, kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Dengan suara yang keras ya guys. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat surat Filipi ini, ada yang tahu gak siapa yang nulis kitab Filipi? Ada yang tahu gak kira-kira guys? Oke, kalau gak tahu gak apa-apa, nanti kalian kasih tahu. Jadi Filipi ini ditulis oleh rasul yang bernama Rasul Paulus guys. Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang besar. Dia menulis surat ini ketika dia berada di lokasinya tuh di Roma guys. Jadi ketika Paulus berada di Roma, dia di penjara. Pada waktu itu Paulus berada di tahanan Roma dan Paulus ditangkap dan dia dimasukkan. Nah, ketika Paulus di penjara, dia menuliskan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, tetapi banyak orang di depan ini yang ngomong, baik pendeta, baik orang-orang yang sudah menyampaikan firman Tuhan di depan, ayat ini sering dikutip di luar konteks. Konteks ini menunjukkan bahwa kita itu bukan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan berarti ini berbicara kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu berasal daripada Dia. Kalau kita mendapatkan kemenangan atau misalnya contoh kita mendapatkan nilai yang terbaik nih guys. Tetapi itu berasal daripada kita. Maksudnya itu seolah-olah itu kita mendapatkan dengan usaha kita sendiri. Nah, tapi bagaimana Rasul Paulus ini berbicara tentang ketika kita di dalam permasalahan kehidupan ini, ketika kita di dalam pencobaan atau berada di dalam, gak ada jalan keluarnya nih pada masalah hari-hari yang kita hadapi. Tapi percayalah guys, Tuhan bersama dengan kita. Lalu, next. Nah, ketika kita berada di dalam sebuah masalah, Andrew mencatat, didikan Tuhan bukan untuk membunuh kita guys. Didikan Tuhan bukan untuk membuat kita itu menjadi lemah. Tetapi didikan Tuhan itu menumbuhkan setiap iman kita. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan solusi. Ada banyak anak muda sekarang, kalau kalian lihat di kehidupan sehari-hari, Andrew pakai kata kekacauan atau bisa juga kegilaan. Contohnya gini, gila gua, capek banget hari ini. Bete banget gua hari ini. Riwe, kalau bahasa Sundanya. Apa riwe? Gracia? Apa riwe? Ribet, pusing. Nah, itu yang membuat dia bersungut-sungut, akhirnya dia membuat dirinya itu jadi frustasi.
Makanya kalau kita tadi lihat data tadi WHO mencatat itu tinggi sekali guys. 100.000 itu kalau di Indonesia wah sangat tinggi. Tetapi ketika kita berusaha menghadapi masalah yang kita hadapi, ketika kita berjuang, ketika kita bertahan di dalam masalah kita, itu bukan membunuh kita, tetapi itu menumbuhkan iman kita. Next. Nah, kita akan belajar kenapa kita harus memiliki sikap pantang menyerah di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kalau ada yang bawa HP boleh dicatat ya. Ini soalnya memberkati kita. Ada yang bawa HP kan? Nah, boleh dicatat ya. Sebelumnya, kenapa kita harus memiliki sikap pantang menyerah dalam kehidupan ini? Boleh dicatat. Yang pertama, Tuhan membentuk setiap kita untuk memperoleh ketekunan di dalam masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Banyak hari-hari ini, kalau kita mau melihat kehidupan kita guys sekarang, banyak sekali alasan untuk kita bersungut-sungut, alasan kita untuk untuk tidak mengucap syukur. Tetapi ketika kita berada di dalam masalah, itu bukan Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan itu baik untuk membentuk iman kita ketika kita di dalam masalah. Ko Andrew kasih ilustrasi. Ada sebuah pot, tahu pot kan? Pot. Di sebuah rumah tuh ada seorang ibu lah menanam pot. Jadi ibu ini membeli pot, tapi ada dua pot. Yang pertama itu di dalam rumah. Potnya itu tidak kena matahari kalau di rumah. Potnya ya seukuran seginilah kira-kira. Tapi ada pot yang kedua. Pot yang kedua itu dia berada di luar. Di luar kena matahari. Kira-kira mana yang cepat pertumbuhannya? Yang di luar atau yang di dalam? Kenapa? Ada yang jawab di luar. Kenapa? Kira-kira. Kena matahari. Ada lagi yang bisa menjawab? Kalau yang cewek, kira-kira apa ya? Kenapa pot yang di luar itu lebih cepat bertumbuhnya? Kalau dari Vero, kenapa? Kena matahari. Selain kena matahari, jawabannya apa? Bingung ya? Amel, kenapa? Kalau yang di luar itu lebih cepat bertumbuhnya. Bingung juga. Priska, kenapa kalau di luar itu lebih cepat bertumbuhnya? Apa? Fotosintesis, oke. Memperapa-rasa ya. Kalau yang cowok, Rehan, kenapa kalau yang di luar itu lebih cepat pertumbuhannya? Ayo, gak apa-apa. Ini gak ada yang salah, gak ada yang benar. Apa yang terlintas saja di pikiran kalian? Kira-kira apa? Kenapa? Ada lagi jawaban yang lain? Ya, bisa diganti dikit ya. Kenzi, kenapa kalau yang di luar itu lebih cepat pertumbuhannya? Oke, jadi ketika ketika pot yang ada di dalam berada
berada di luar karena ya bisa juga kena matahari ya. Bisa juga apa? Dikasih air, dikasih pupuk. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, guys. Mungkin kita berpikir, aduh, pencobaan di dalam kehidupan kita ini kayak gak ada jalan keluarnya, gak ada buntu mungkin. Tetapi kita tuh kadang-kadang diintimidasi oleh orang, diintimidasi dengan perkataan, aduh kamu tuh gak ada apa-apanya, kamu tuh gemuk. Sorry, ini jadi sering bahasa Sunda ini, jadi kebiasaan. Kamu tuh gak ada apa-apanya deh, masih ke ujung kukuku lah. Kadang kita dibanding-bandingkan di keluarga, kita gak dianggap di rumah, di pertemanan, di gereja, baik dimanapun. Tapi kita mau belajar ketika Rasul Paulus dia berada di dalam penjara, dia mengalami penderitaan, tetapi dia bisa menjadi berkat, dia bisa menulis Filipi tadi. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus, walaupun dia di tengah-tengah penganiayaan, kira-kira enak gak kalau di dalam penjara, guys? Kalau dulu itu penjaranya tuh lebih sadis, guys. Kalau di zaman Yusuf tuh penjara tuh di bawah tanah. Kita masih enak di atas tanah. Tapi gak enak juga di dalam penjara. Ya guys ya. Tapi itulah, ketika masalah yang kau pikirkan itu sudah tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan bisa buat 1000 jalan keluarnya, guys. Jadi jangan takut bersama dengan Tuhan. Amin. Kita baca, minta salah satu orang, satu cewek, satu cowok. Kita baca Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan 4. Minta tolong siapa ya? Fani. Nanti yang cowoknya siapa ya? Delwin. Dilwin, sorry. Yang ketiga dulu, cewek dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Sengsaraan. Oke, sip. Thank you. Dilwin. Ya, tahan uji menimbulkan harapan. Thank you. Pengharapan. Ini gugup atau gimana ya? Gak apa-apa. Oh, maaf. Kesalahan saya yang membuat warnanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma, ini sama juga penulisnya Rasul Paulus. Dikatakan kesengsaraan menimbulkan kesengsaraan menimbulkan, ketekunan menimbulkan, tahan uji menimbulkan. Nah, artinya apa, guys? Setiap penderitaan atau setiap ada masalah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi itu membentuk setiap iman kita. Kalau Tuhan izinkan badai, kita belajar di dalam kehidupan ini. Bukan untuk melemahkan kita juga. Tapi kalau Tuhan izinkan air mata, Tuhan mengizinkan, mungkin nilai kita jeblok, kita dibilang bodoh. Kalau Tuhan izinkan papa mama kita nggak ada, apakah kita tetap masih mau berharap kepada Tuhan? Yakin? Tapi di dalam setiap kehidupan banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini kita menganggap, enaknya hidupku ya, ada papa mama yang masih menanggung kita. Tetapi coba kalau kita melihat orang tua, kita tidak ada orang tua. Apakah kita bisa masih enak-enak, kita bisa
masih bersyukur. Nah, baik muda, baik dari anak kecil, umur bukan yang kecil banget ya, maksudnya dari teens lah, dari sekolah minggu, teens, youth, sampai ke umum, gak ada yang gak punya masalah, pasti punya masalah. Nah, gimana kita, cara pandang kita mengenai masalah itu, kita diproses, kita dibentuk, kita semakin melekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita boleh belajar, Andrew boleh dicatat lagi. Yang kedua, kekuatan untuk tidak menyerah datangnya dari Tuhan. Amin. Kita tidak bisa bergantung dengan kekuatan kita sendiri kalau bukan Tuhan yang bersama dengan kita. Kita bisa kuat hari ini karena kasih Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Next. Sorry. Nah, di sini Ko Andrew ada cantumin, ada kasih, ada aksi, ada semangat. Artinya apa? Ketika di dalam setiap kehidupan ini, mari kita memiliki kasih. Kasih itu apa artinya? Kasih itu ketika kita menyadari Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan, kita tidak mudah menyerah guys di dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan, maka aksi kita itu bukanlah adalah aksi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak semaunya kita. Tetapi aksi yang kita berikan ini aksi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir ada semangat. Ya, ada semangat. Semangat itu artinya apa? Artinya ada roh yang menyala karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, Ko Andrew gak lama ini, sebentar lagi mau selesai. Ko Andrew akan, ini serius. Ini benar-benar serius. Jadi renungan hari ini gak lama, tapi kita mereminder kita, menguatkan kita supaya kita bertahan lebih kuat di dalam Tuhan. Nah, Ko Andrew ada mengambil dari gembala sidang kita, yaitu siapa? Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Dia pernah berkata seperti ini, masalah yang terbesarmu akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Kenapa beliau bisa berkata seperti itu? Karena dia sudah ada pengalaman yang beliau alami ketika beliau mungkin menghadapi masalah. Jadi itu yang menguatkan beliau sehingga dia berkata masalah yang terbesarmu akan menjadi mujizat terbesarmu. Mungkin kalau hari-hari ini teman-teman gak berharga, gak dianggap, tapi kalau kalian andalkan Tuhan, Tuhan bisa buat dari 0, bisa Tuhan buat 1000 guys. Maka dari itu, yuk bangun hubungan intim lagi pada Tuhan. Bukan doa makan, doa siang, doa malam ya. Tapi benar-benar doa bangun tidur, melek, ya kan. Langsung berdoa, bersyukur, renungkan firman Tuhan, dengar lagu rohani. Terus malam juga kalau ada kesalahan, ampuni aku Tuhan. Jadi hidup kita tuh gak sembrono. Hidup kita itu gak yang aneh-aneh. Tapi ingat, ketika kita mengalami masalah yang terbesar menurut kalian, itu akan menjadi mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kalian. Amin. Nah, Ko Andrew akan menutup kita hari ini. Mari Ko Andrew akan mengajak kita untuk berdoa.
minta dengan kesediaan pemain musik untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah lagu. Aku punya Tuhan yang besar. Pada tahu kan lagunya guys? Kita nyanyikan lagu ini dari awal, kita benar-benar rindu, sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan lihat kanan kirimu, kau fokus dengan Tuhan, kau terhubung dengan Dia. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kalian. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Dia, menaikkan ucapan syukur kita. Terima kasih. Percaya Kau yang berjanji setia, harapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang Yuk bangkit berdiri teman-teman. kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, Iya. yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ko Andrew tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu pada hari-hari ini. Ko Andrew gak tahu apa yang menjadi masalahmu. Tapi kau boleh ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Mari coba belajar ngomong, belajar isikan hati, curhat sama Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutanmu. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kegelisahanmu hari-hari ini. Makasih Tuhan. Jujur Tuhan, kami takut, kami lemah. Kalau bukan Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Basuh kami ya Tuhan dengan darah-Mu. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Belajar ngomong sama Tuhan. Ya. Kalau ada teman-teman dari teman-teman yang tergerak untuk mendoakan teman yang ada di sebelahnya, kau boleh menghampiri dia, kau boleh mendoakan, kau boleh saling menguatkan, saling mengasihi sebelah yang ada di temanmu.
Yuk boleh berpasang-pasangan. Kalau mungkin dari temanmu mungkin ada yang mengalami masalah di hari ini, kau boleh doakan, kau boleh kuatkan teman-temanmu. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar. Apa yang tidak kami pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah. Kiranya Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memanggil mereka untuk mereka boleh semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau. Bukan karena keinginan mereka, tapi Engkau yang menguatkan hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau memenuhi setiap hati mereka. Engkau bekerja Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah bagi setiap kami ya Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap iman kami. Kami terus berharap kepadamu. Kami mau terus berharap, kami terus bergantung kepadamu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, ini pengharapan kami Tuhan, ini iman kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat ya Tuhan, untuk kami terus menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah banyak orang ya Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh belajar Tuhan, lalu kami boleh ketika kami menghadapi masalah, kami terus bergantung kepadamu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan apa kata orang tentang hidup tentang kami Tuhan, tetapi kami mau apa kata Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu ini, biarlah anak-anak-Mu boleh melakukannya dan terus menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah selesai, yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, sebelum Ko Andrew menutup firman ini, Ko Andrew ada games. Tapi gak lama, cuman 10 menit. Jadi ada berapa orang kita hari ini? 41 berarti kalau dibagi kelompok berapa ya kira-kira ya? 4 aja ya. Berapa kok? 10 aja ya, 3 aja deh, bagi 3 aja. Ada yang 10, ada yang 11. 41 kan? Sama pembina ya? Oh ya udah, pembina juga main. Hari ini kita akan main teman-teman. Jadi gamesnya itu berkaitan dengan judul tadi. Jadi kita akan bermain game, jadi seorang akan mendapat kertas dan tisu. Jadi si tisunya ini
harus bagaimana teman-teman untuk tisu ini gak boleh jatuh. Jadi misalnya nih, dalam satu kelompok, tisu ini akan diterbangkan, nanti di kelompok itu, bagaimana caranya tisu ini gak boleh jatuh. Dengan menggunakan kertas. Nanti setiap kelompok itu akan mendapatkan kertas. Ngerti nggak guys? Kalau ada yang nggak ngerti boleh bertanya. Ngerti? Coba kita bagi dulu kelompoknya. Jadi Kak Rosa bagaimana ya kira-kira bagi kelompoknya? Hitung aja, oke. Hitungnya 1 sampai 3 aja ya. Dari permain musik. Christian, number 1. 1, 3. Jesslyn 1. Fanny 1. Ginar. Siapa namanya? Enggak yang ini. Oh, Karen. Sorry, Caroline. 1, Karen. 1, Delwin. 3. Brian. Bona. 1. Rehan. 1. 2. David. 1. Ros. Oh. Siapa yang mau main belakang? Destina 2. Gak apa-apa. Udah. Yuk, 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Yuk. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Ini kita seru-seruan aja ya guys. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Ayo yang di belakang harus main juga. Charlie, main. 1 random aja kalau ini belakang. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Jangan bohong ya. Rehan, kamu berapa tadi? 1. Mana kelompok 1? Jujur ya. Yuk. Ini jangan bohong ya. Oke? Jadi, satu kelompok mendapatkan 1 tisu. Siapa dulu ketuanya nih? Gak usah pakai ketua lah ya. Daryl aja, Daryl. Nih. Gak apa-apa, gak distrap kok. Brian. Ambil tisunya. Sorry. Nih. Nah, jadi yang megang tisu ini nanti harus melemparkan tisu ini. Nah, ketika tisu ini jatuh sampai ke tanah, maka kelompok itu kalah. Jadi gimana? Pokoknya tisu itu gak boleh jatuh guys. Gak pakai tisu. Hah? Udah nih. Bisa kok. Hah? Satu aja. Ada yang mau nambah tisunya? Gak boleh jatuh tisunya.
Ya, gimana pun caranya. Mau 2 atau 1 tisunya? Nggak boleh, harus dilempar. Maksudnya, boleh dipegang. Dilempar terus. Nah, jadi kertas ini kalian nanti usap-usapkan. Gimana caranya pokoknya. Kalian berjuang. Dikipas. 10 ya? Apa? Hah? Sabar. Kurang ya kertasnya? Bentar. Dibagi 2. Gak apa-apa. Saya sobek bagi 2. Gimana pun caranya. Yang bisa bertahan itu adalah pemenangnya. Kita uji coba dulu ya. Oke? Nah, prakteknya kayak gini guys. Coba lagi. Ya, bikin lingkaran. Oke? Seksi multimedia boleh mendokumentasi ya. Cari tempat yang luas. Oke? Bisa. Bagaimana caranya? Boleh, sekreatif mungkin. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3. Oke, kita mulai ya, kita uji coba dulu. 1. Mana nih kelompoknya? Ya, jangan banyak-banyak lah. Oke, kita hanya sampai 3 kali saja. Gak boleh turun ke bawah, gak boleh jatuh tisunya. Jangan banyak-banyak. Oke. Kita mulai ya. Ini uji coba dulu. 1, 2, ayo sini. Gimana caranya tisu itu gak boleh jatuh? Belum, kelompok 1, belum. Oke? Ya, tunggu aku bilang sampai 3 baru mulai. Dipegang dulu, dipegang dulu. Oke, pegang. Yang pegang tadi siapa? Oke? 1, 2, 3. Kelompok ini kalah. Ini dulu. Ini pemenangnya. Oke, ini gak apa-apa. Ini percobaan. Kan tadi udah dibilang percobaan. Oke, ini real ya, real. 1. Ayo. Harus fokus, harus semangat. 1, 2, 3. Kelompok 1.
Kelompok ini kalah. Pemenangnya kelompok 2. Ini 3, ini 2. Ini 3. Belum, ini jatuh. Oh yaudah, berarti yang mana pemenangnya? Ulang. Yuk, aku sama Rosa ya jurinya ya. Oke, masih ada 2 kali lagi. Yuk. Masih ada 2 kali lagi. Hei, yang di belakang. Ayo main. Oh yaudah. Oke. 1. Ros, bantu liatin ya. 2, 3. Ini kalah. Ini duluan. Udah? 1 kali lagi ya. Yuk, ini penentuan. Juara 1, juara 2, juara 3. Oke? Siap-siap ya. 1, 2, 3. Jangan ditahan deh. Dikit lagi. Awas. Awas, jangan sampai jatuh ya. Jangan ditahan. Hei. Gak boleh ditahan. Kelompok 2, kelompok 1. Oke, pemenangnya adalah kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 juara 3. Oke guys, boleh duduk kembali. Guys, sampahnya tak tolong diberesin ya. Oke. Siapa yang hari ini merasa sukacita dengan gamenya? Gak ada ya? Oh ya udah, gak apa-apa. Oke, itu saja gamenya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadiah ini. Oke, terima kasih Ko Andrew yang udah membawakan firman-Nya. Kiranya Tuhan selalu memberkati Ko Andrew kemanapun Ko Andrew pergi, dimanapun Ko Andrew berada. Oke teman-teman, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk Komsel bakal digabung di ibadah Teens hari Sabtu karena akan ada persiapan Natal. Nah, berhubung ada persiapan Natal, teman-teman yang ingin melayani choir di Natal umum, bakal ada latihan choir jam 6:30 malam hari Senin di gereja. Nah teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya, choir ngapain aja sih, apa yang aku harus siapin, kalian juga bisa tanya ke kakak-kakak pembina kalian. Kalau kalian mau ikut, kalian juga bisa datang langsung di hari Senin ya. Dan juga selain melayani di choir Natal, teman-teman yang rindu untuk melayani di ibadah Teens ini, kalian juga bisa menghubungi kakak-kakak pembina kalian. Oke, nah buat teman-teman, nanti akan ada ibadah spesial tanggal 13 Desember
yaitu Christmas dinner dan welcoming anak Galatia naik ke ibadah Tears. Nah, nanti kita bakal kedatangan teman-teman baru dari kelas Galatia. Untuk teman-teman yang bertanya-tanya, tahun ini Teens bakal ada ibadah Natal nggak sih? Nah, tahun ini Teens bakal ada ibadah Natal yang digabung sama Youth yang diadakan tanggal 20 Desember. Nanti untuk infonya pantengin terus aja Instagram kita di Bethel Teens TSM. Nanti kalian bisa cek di situ. Oke, kita cek kiri kanannya apakah ada wajah-wajah baru? Baru apa? Wah, siap. Kayaknya belum ada ya? Oh, belum ada. Oke, teman-teman, kita ingin bangkit berdiri. Kita ingin sama-sama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah melayani di sore hari ini. Kita mau sama-sama ucapin thank you volunteer. 1, 2, 3. Thank you volunteer. Oke, teman-teman boleh silakan duduk kembali. Sebelum kita pulang, kita mau sama-sama berdoa. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu buat setiap kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dari sepanjang ibadah, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, Kau memberkati Andrew yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat yang baru untuk kehidupannya, dalam keluarganya dan dalam pekerjaannya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai setiap kehidupannya Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang mungkin saat hari ini belum bisa hadir beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Apapun pergumulan mereka, masalah mereka, mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga setiap teman-teman kami yang mungkin hari-hari ini mengalami masalah, pergumulan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kehidupan mereka. Biarlah setiap mereka boleh terus mempunyai pengharapan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak yang hadir di tempat ini. Kau memberkati sekolahnya, keluarganya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan buat berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga persembahan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini boleh untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau menerima berkat daripada-Mu. Kami mau mengangkat tangan Tuhan. Diberkatilah masa muda-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah sekolah-Mu, diberkatilah pertemanan-Mu, dan diberkatilah masa depan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari teman-teman yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, How great